Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, dan masih di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita kesamaan Ramadan dengan umroh dan haji. Saya switch sekarang, saya tukar untuk penanya, saya dahulukan dari ibu-ibu. Ada Ibu Syifa yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Ade Purnama. Silakan Ibu Syifa boleh berdiri sambil diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih pemaparannya. Sungguh membuat saya termotivasi untuk terus berikhtiar dan berdoa supaya saya bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada amalan yang bisa pahalanya ini setara dengan umroh di bulan Ramadan. Nah itu diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid, subuh dan berzikir sampai fajar. Nah untuk akhwat nih Ustadz, kan yang fitrahnya sholatnya di rumah, mengerjakan kegiatan di rumah. Ada nggak sih Ustadz amalan yang bisa setara juga? Sementara kita bisa mengerjakannya di rumah atau amalan yang tadi bisa kita dikerjakan di rumah juga. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga menyinggung banyak sekali ibu-ibu dan juga jamaah akhwat yang juga ikut sholat tarawih di masjid nih Ustadz. Silakan Ustadz. Luar biasa ya. Yang jelas di dalam Islam hak untuk mendapatkan sorga, hak untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, kalau di bulan Ramadan tadi hak untuk dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan dan dijadikan sorga sama. Ya, hak tersebut baik bagi wanita maupun bagi pria. Kan ayatnya juga jelas ya, bahwa siapa yang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir ya, atau di ayat yang lain min dzakarin au untha ya kan. Jadi baik pria maupun wanita punya hak yang sama. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum fokus ke umrah Ramadan secara umum dulu kan, bahwa Ramadan ini memiliki kesamaan dengan haji dan umroh tanpa bayar, tanpa ngantri dan semua orang mampu, yaitu dosa diampuni, doa-doa dikabulkan dan dijanjikan sorga. Nah baru kemudian Ustadz Aswan menjelaskan keutamaan umrah Ramadan. Nah jadi jangan kemudian menjadi bias seolah-olah umrah Ramadan sajalah yang hebat. Tidak. Justru peluang Ramadan ini memberikan peluang yang sama, hak yang sama kepada setiap kita. Nah pertanyaan Ibu Syifa menarik, lebih spesifik. Terus amalan untuk ibu-ibu apa? Gitu. Misalnya, bukankah untuk wanita ke masjid di bulan Ramadan itu hanya diizinkan? Kalau saya melihat justru ini satu bentuk keindahan ajaran Islam, satu bentuk kemudahan dari Kanjeng Nabi. Sebagai contoh, kalau bapak-bapak kan ke masjid itu menjadi sebuah kemestian. Sampai-sampai Nabi mengancam orang yang mendengar adzan tapi tidak mau ke masjid, fa'uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan bakar saja rumahnya. Itu untuk laki-laki. Sedangkan ibu-ibu, wanita, para akhwat diberikan pilihan. Boleh ke masjid, di rumah pun tidak mengurangi keutamaan. Jadi kalau saya melihat ini bukan diskriminasi, justru keistimewaan bagi wanita. Kalau laki-laki harus ke masjid, tapi bagi ibu-ibu boleh ke masjid, boleh di rumah. Maka kalau pertanyaannya tadi, amalan apa Ustadz bagi para wanita yang nilainya tidak akan berkurang? Jawabannya sama, karena punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi wanita diberikan kemudahan untuk memilih. Taraweh sama keutamaannya dengan yang dilakukan laki-laki. Tapi kalau laki-laki di masjid, ibu-ibu mah boleh di rumah. Tilawah Quran, tadarus, ya kan? Boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi di rumah tadarus malah lebih utama. Sebagaimana karena mengamalkan hadis lain, nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Hiasi, terangi rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah dan baca Quran. Jadi silahkan ibu pilih amalan, mau taraweh di masjid boleh, di rumah boleh. Tadarus di masjid boleh, di rumah boleh, tapi di rumah lebih utama
untuk tadarus. Ya. Kemudian ibu ada amal soleh lain yang tidak dilakukan bapak-bapak. Seperti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Bukankah menghidangkan sahur adalah pahalanya sama dengan sahur itu sendiri? Bukankah menyediakan berbuka, bahkan Nabi sampai memberikan hadis lain, man aftara shaiman kana lahu mislu ajri shaimi min ghairi an yunqasu minhu syai'. Siapa yang memberikan berbuka untuk yang berbuka puasa, dia mendapatkan nilai sama dengan puasa itu sendiri tanpa dikurangi dari dia sedikit pun. Jadi ibu-ibu lebih banyak peluang amal solehnya. Di samping taraweh, tadarus, bisa menyediakan sahur, menyediakan berbuka. Ada satu lagi yang tidak bisa dilakukan bapak-bapak. Apa? Mengkondisikan anak-anak berlatih puasa. Ketika anak kita, cucu kita berpuasa sampai maghrib, pahalanya untuk orang tuanya. Dan ketika ibu yang membimbingnya, maka khusus dia mendapatkan ibunya. Dalam sebuah hadis disebutkan kunna, kata para sahabiah itu sahabat wanita. Kunna nal abu fil masjid, kami mengajak bermain anak-anak kami di masjid ketika mereka sedang berpuasa. Maksudnya bermain di masjid itu untuk, kata orang Bogor, ngabang berangkeun, supaya tidak cepat lapar. Itu ternyata diapresiasi sehingga masuk menjadi riwayat hadis. Karena itu hadis takriri, persetujuan Nabi SAW. Jadi insya Allah tidak mengurangi nilai, bahkan lebih banyak bagi para wanita. Itulah salah satu keagungan Ramadan, hatta yang kecil-kecil saja Sahih. Allah memberikan pahala yang luar biasa. Sahih. Masya Allah. Saya beri kesempatan untuk jamaah bapak-bapak atau jamaah ikhwan, ada Bapak Edi Wahyudin yang siap dengan pertanyaannya. Silakan boleh berdiri sambil diturunkan, boleh. Ustadz Aswan Faisal nanti yang akan menjawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ketemu kembali dengan Ustadz Aswan. Dulu pernah ceramah bareng di Kampung Anyar, Semplak Barat, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini bisa bersua, bersilaturahmi. Pertanyaan saya singkat Pak, Lebaran kapan gitu. Yang kedua, ada doa-doa khusus gak gitu untuk mendapatkan, ingin bisa melaksanakan umroh khusus di bulan Ramadan gitu. Karena kita ini sekarang mungkin ya bisa lancar dengan fulus ya, bil fulus kululus, mapi fulus kulu mampus gitu. Nah sekarang kepada Ustadz Aswan nih, apa triknya nih doa-doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mau Ustadz doa-doanya Ustadz. Silakan Ustadz. Justru yang saya cari doa itu. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaan pertama, kapan Lebaran? Insya Allah 1 Syawal belum berubah. Nah, ditunggu aja ya, ditunggu saja. Sebentar lagi kok Lebaran, tenang, masih 28 hari lagi ya. Sebentar lagi itu mah. Lebaran ditunggu, kayak sekarang mau buka puasa nungguin pegel. Udah pasrah, memang begitu nasibnya, lapar dan dahaga. Baik, yang kedua mengenai doa. Sebenarnya tidak ada doa khusus untuk berangkat ke Tanah Suci, tidak ada. Yang pasti adalah dulu ada beberapa guru itu mengajarkan bila engkau bertalbiyah, datangi majelis-majelis walimatus safar. Jadi tetangga kalau ada acara walimatus safar, kata guru saya, datengin. Kenapa demikian guru? Karena yang walimatus safar sekarang ini adalah yang dulu ngedatengin tetangganya walimatus safar. 2 yang gampang menular. Ya, yang pertama adalah haji, gampang banget menular. Yang kedua dengki, cepet banget nularnya ya. Itu bukan ibu-ibu bapak sini yang sebelah sana. Kalau sini mah Masya Allah ya, kelihatan dari wajahnya juga bercahaya. Lampu kamera terang. Kemudian ada guru lagi mengatakan bila khatib duduk di antara dua khutbah di hari Jumat, baca talbiyah.
Minimal pada hitungan ganjil sambil memohon kepada Allah. Tapi buat yang sholat Jumat jangan berisik ya, gak boleh, tetap jaga ya. Karena ada hadisnya tentang mendengarkan khutbah. Yang di rumah jangan khawatir, ibu tadi yang mulia udah menjelaskan dapat keutamaan kok biar gak sholat Jumat, tapi pahala Jumatnya dapat, doa dikabulnya dapat. Itulah kenapa buat ibu-ibu kalau lagi khutbah, lagi khatib Jumat atau acara sholat Jumat di sebelah rumah, duduk dengarkan, jangan sibuk buka sosmed melulu, ya WA melulu, jangan, dengerin khutbahnya, katanya mau dapat pahala. Ya seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian apa? Memohon kepada Allah di tengah gelapnya malam untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ya, terus jangan pelit sama orang yang mau berangkat, minimal bagi-bagi. Pak, ini tolong Pak, ya nanti buat belanja di sana, doakan saya. Biasanya yang ngasih itu lebih gampang diingat pas sudah nyampe di sana dibanding yang cuma minta doa doang. Ya, itu pun orang sebelah sana. Kalau orang Bogor sini wah keren-keren semuanya ya. Insya Allah luar biasa. Pokoknya sekali. prinsipnya gini, haji dan umroh umroh di bulan Ramadan sama dengan haji itu prinsipnya satu. Ini mirip dengan hadis kalau pengen khatam 30 juz baca kulhu 3 kali. Pertanyaannya kenapa tetap tadarus sekarang? Kenapa gak pada kulhu aja? Ini perumpamaan. Ya, tetap berangkat umroh. Kenapa? Umroh mah memang umroh, haji tetap haji. Dan ulama sepakat ijma ya dalam Jami'us Shaghir bahwa tidak boleh dan tidak bisa digantikan satu yang wajib dengan yang sunnah. Ini sepakat ya, demikian. Baik, insya Allah luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan nanti, masih ada satu segmen lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.